Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Tiastiti dengan NIM 200210204118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember kelas D akan mengadakan praktikum modul keempat yang berjudul Listrik dan Magnet dengan percobaan pertama yakni arus listrik dengan percobaan kedua yakni arah magnet. Adapun tujuan diadakannya praktikum ini antara lain yang pertama untuk percobaan pertama, yakni mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik atau yang disebut sebagai larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau larutan non-elektrolit. Lalu untuk tujuan yang kedua yakni mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang pertama, yakni menguji arus listrik. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahan. Di sini sudah disediakan 6 jenis air yang berbeda yang dimasukkan ke dalam 6 gelas yang berbeda pula. Tentu kita telah melabeli nama-nama berdasarkan jenis air. Nah, di sini ada air sabun, lalu yang kedua ada air keran, yang ketiga ada air cuka, yang keempat ada air kapur, yang kelima ada air garam, dan yang terakhir ada air gula. Lalu kita sediakan juga rangkaian listrik. Nah, untuk bahan dan alat yang digunakan untuk membuat rangkaian listrik ini, yang pertama ada batu baterai kotak berdaya 9 volt. Lalu yang kedua ada lampu pijar. Yang ketiga ada fitting lampu. Yang keempat ada kabel rangkap sepanjang 1 meter. Lalu yang terakhir ada karbon pensil dan juga isolasi yang digunakan sebagai perekat. Nah, untuk tutorial cara membuat rangkaian listrik, kita akan menyaksikannya pada video berikut ini. Untuk langkah-langkah yang akan kita lakukan, yang pertama yakni menguji rangkaian listrik ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, di sini kita akan menempelkan kedua karbon ini, lalu kita amati apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat lampu menjadi menyala terang. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kedua karbon ini pada masing-masing air yang diberi label berbeda. Yang pertama di sini ada air sabun. Kita masukkan kedua karbon pensil ini ke dalam air sabun, lalu lihat reaksi yang terjadi. Lakukan hal sama pada 5 jenis air yang lainnya. Nah, untuk reaksi yang ditimbulkan dari percobaan pada keenam air ini, entah itu munculnya gelembung atau terangnya lampu atau redupnya lampu atau bahkan lampu tersebut tidak hidup, bisa kita catat
pada lembar hasil pengamatan. Nah, untuk praktikum yang kedua, kita akan melakukan percobaan mengenai arah magnet. Nah, di sini sudah tersedia alat dan bahan yang dapat digunakan. Di sini ada kumparan koil sepanjang 1 meter. Lalu di sini ada magnet, ada batu baterai dengan daya 1,5 volt, ada isolasi, ada paku besi, lalu yang terakhir di sini ada paperclip. Nah, untuk percobaan yang pertama yang kita lakukan adalah membuat magnet dengan cara digosok. Yang pertama kita butuhkan adalah magnet, lalu ada paku besi, lalu yang terakhir ada paperclip. Nah, cara-cara yang kita lakukan pertama yakni dengan mencoba terlebih dahulu paku besi yang didekatkan pada paperclip sebelum digosok ke magnet. Lalu lihat apa yang terjadi. Nah, lalu langkah selanjutnya yakni menggosokkan paku besi kepada magnet dengan cara satu arah dengan rentang waktu 2 kali, yakni waktu pertama selama 10 detik, lalu waktu kedua selama 40 detik. Sekarang ada pada rentang waktu 10 detik. Setelah digosok, kita dekatkan ujung paku besi ini pada paperclip. Lalu lihat reaksi apa yang terjadi. Nah, pada rentang waktu kedua, kita akan menggosokkan ujung paku besi pada magnet selama waktu 40 detik. Nah, apabila sudah melewati waktu 40 detik, kita akan mendekatkan paku besi pada paperclip. Lalu lihat apa yang terjadi. Nah, setelah melakukan percobaan pertama, jangan lupa hasil dari reaksi yang ditimbulkan dari paku besi, magnet, dan juga paperclip. Kita bisa mencatatnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu pada percobaan yang kedua, kita akan membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Bahan-bahan yang kita butuhkan, yakni yang pertama di sini ada selotip atau isolasi, lalu ada baterai dengan daya 1,5 volt, ada paku besi, ada kumparan koil sepanjang 1 meter, lalu yang terakhir ada 6 buah paperclip. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan yakni yang pertama, melilitkan paku besi pada kumparan koil sepanjang 5 buah lilitan. Kita bisa menghubungkan ujung kumparan koil 1 dengan kumparan koil 2 pada kutub baterai 1 dan kutub baterai 2. Jangan lupa untuk memberikan isolasi atau selotip pada masing-masing kutub agar tidak terlepas. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan mendekatkan ujung paku besi pada kertas klip atau paperclip. Lalu lihat apa yang terjadi. Nah, kita bisa lihat di sini perubahannya atau reaksi yang ditimbulkan. Satu paperclip mulai terangkat.
Lalu kita coba untuk mengangkat dua paperclip. Hanya ada satu paperclip yang terangkat. Nah, lalu yang kedua, selanjutnya kita akan menambah lilitan pada paku besi sebanyak 10 lilitan. Nah, lalu selanjutnya kita ulang lagi seperti tadi, mendekatkan ujung paku besi pada kertas klip atau paperclip. Nah, kita bisa lihat reaksinya. Di sini ada satu paperclip yang terangkat. Lalu selanjutnya kita tambah lagi lilitannya menjadi 20 lilitan. Nah, selanjutnya kita dekatkan lagi pada paperclip. Lalu lihat reaksi apa yang terjadi. Nah, untuk percobaan yang terakhir kita akan membuat magnet dengan cara induksi. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yakni ada magnet dan juga paperclip atau klip kertas. Nah, cara yang kita lakukan yakni yang pertama kita menutup salah satu kutub dari kedua kutub magnet. Nah, sementara kutub magnet yang lain kita pusatkan ke bawah menjadi pusat bumi. Lalu kita ambil satu paperclip lalu dekatkan pada magnet. Kita lihat reaksi yang terjadi. Nah, seperti ini. Lalu kita tambah dengan klip lagi. Seperti ini, kita bisa lihat menjadi dua klip. Lalu kita tambah lagi dengan klip ketiga. Kita lihat reaksi yang terjadi. Nah, selanjutnya kita coba pada paperclip lain. Itu tadi kan kita coba yang pertama itu menggunakan satu paperclip saja. Nah, kita coba dengan menggunakan 5 paperclip yang lain dengan cara seperti itu tadi. Nah, jangan lupa hasil dari pengamatan percobaan 1 dan percobaan 2 dapat ditulis pada tabel hasil pengamatan.
Sekian praktikum ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Dewi Tiastiti mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.